Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Flashback ke artikel sebelumnya. Kalau ngikutin artikel sebelumnya nih dari awal, yaitu tentang cara install WordPress gratis ke websitemu. Nah, itu masih sedikit gantung ya, karena video lanjutannya akan saya upload hari ini. Nah, untuk kelanjutan artikelnya, kebetulan hari ini sudah saya buat. Sekarang dengan judul mendesain halaman toko online dengan Porto Themes. Kalau dari video sebelumnya, kemarin berhenti sampai install theme-nya. Nah, kali ini saya akan mengajarkan atau mentutorialkan cara mendesain halamannya. Halaman yang akan kita desain malam ini yaitu tampilannya sebagai berikut. Nah, nantinya kita akan desain tampilan toko online milik Porto Themes dengan tampilan halaman sebagai berikut. Yuk langsung aja masuk ke websitenya. Kalau dari tampilan kemarin itu masih tampilan defaultnya. Malam ini kita akan membuat atau mendesain halamannya. Pertama-tama masuk dulu ke halaman adminnya. Seperti biasa, masukkan username dan password. Untuk mendesain halaman dengan tampilan sebagai berikut, yang harus dilakukan pertama-tama setelah kita masuk ke tampilan admin, yaitu kita akan ditampilkan dengan tampilan notifikasi untuk menginstal pluginnya. Nah, satu persatu ada 15 plugin di sini harus kita install. Caranya klik aja install dan ditunggu. Nah, setelah muncul buton ini diklik dan diaktifkan. Nah, sampai ke 15 ini. Pada bagian ini memang menghabiskan waktu agak sedikit panjang karena plugin yang tersedia di sini ada 15 plugin yang harus kita install. Agak banyak karena untuk tema ini bisa dibilang tema yang memiliki fitur yang lengkap karena terlihat dari pluginnya yaitu sebanyak 15.
kemungkinan ada beberapa plugin yang memiliki install yang agak sedikit lama ya. Untuk kalau tampilannya menjadi seperti ini, balik lagi ke dashboard, klik ini lagi. Nah, dilanjutkan instalasinya. Untuk plugin WooCommerce, saya minta untuk diaktifkan nanti saja dan dilanjutkan instalasi untuk plugin-plugin yang lain. WooCommerce-nya diaktifkan nanti saja pada bagian akhir. Jika mengalami kejadian seperti ini, kembali lagi saja ke dashboard. Lanjutkan instalasi yang lain. Berhasil memasang plugin. Nanti untuk instalasi plugin ini kalian lakukan juga pada website kalian, karena kalau tidak diinstal, proses desain halaman tidak akan berjalan dengan baik. Tinggal tersisa satu lagi.
dilanjutkan saja untuk aktif dan WooCommerce-nya. Nah, untuk WooCommerce ini setelah dilakukan install, dia akan meminta untuk melakukan penyetingan terhadap lokasi dan nilai rupiah yang digunakan. Nah, untuk lokasinya dipilih Indonesia. Nilainya rupiah dan di save. Setelah install plugin keseluruhan dilakukan, step selanjutnya yaitu sebelumnya kita lihat dulu tampilannya. Untuk melihat tampilannya bisa di bagian ini, lalu klik kunjungi situs. Ya, tampilannya masih tampilan default ya. Karena yang baru kita lakukan yaitu instalasi plugin. Pada step selanjutnya kita kembali dulu ke tampilan admin. Di step selanjutnya kita akan melakukan import file. Yang dimaksud import file adalah mengambil data dari luar. Nah, data yang dimaksud sudah saya letakkan di artikel Sibilian. Nah, kalian buka dulu website sibilian.com. Pada menu artikel, di artikel yang paling terakhir saya sudah meletakkan file yang nantinya dapat Anda download. Nah, bisa klik file tersebut. Jaringan wifi saya agak sedikit lambat. Oke. Nah, terdapat file-file yang nantinya kita gunakan untuk mendesain sebuah halaman. Kita drag saja filenya, lalu diunduh. Sedang proses membuat file zip. Jika terjadi hal seperti ini, kemungkinan kita diminta untuk melakukan file satu persatu. Lakukan saja pengunduhan secara one by one. Letakkan file tersebut di download. Bikin file terlebih dahulu folder. Namakan
file import, lalu masuk ke folder tersebut lalu disimpan. Nah, selanjutnya sampai file ke terakhir. Satu persatu ya sampai. Oke, tetap unduh. Terakhir oke, sudah semua. Jika sudah ditutup saja agar proses lebih cepat. Untuk step selanjutnya kita lakukan import, yaitu pada bagian perkakas, lalu pilih menu import. Nah, di sini scroll ke bagian bawah, lalu pilih yang WordPress install sekarang. Sedang proses menginstal. Oke, sudah selesai, lalu jalankan. Tampilannya sudah masuk ke tampilan import WordPress. Selanjutnya pilih tombol file, masuk ke file directory yang tadi kita letakkan file-file download tersebut. Nah, yang pertama yang nantinya akan kita import yaitu page. Nah, page ini kita open terlebih dahulu, lalu unggah. Admin, lalu kirim. File yang barusan kita import akan masuk ke menu halaman. Bisa kita lihat file tersebut. Nah, sudah masuk ya, home versi 9.
Kalau kita cek sebelumnya, pastinya home versi 9 ini tidak ada. Tapi setelah kita lakukan import, file ini masuk, dan file ini adalah tampilan homepage yang skemanya seperti ini. Bisa kita lihat tampilannya. Oke, belum ya, karena belum kita arahkan ya masuk ke pengaturan lalu membaca. Pada menu ini akan dilakukan direct halaman utama. Ikuti saja langkahnya seperti ini. Pilih halaman statis, halaman depannya kita rubah ke halaman homepage home versi 9, lalu simpan. Oke, yuk kita lihat lagi. Nah, tampilannya sudah berubah ya, sekilas seperti ini, namun data fotonya belum masuk karena belum kita lakukan import. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan import kembali produk. Nah, kali ini kita akan menampilkan file produk. File produk ini sepenuhnya bisa kita lakukan input manual pada menu produk. Tapi kali ini saya akan menjelaskan secara instan saja dengan melakukan import. Setelah masuk ke menu import, ulangi langkah pertama tadi, dan selanjutnya kita pilih yang produk, lalu open. Oke. Nah, file produk ini setelah diimport pastinya akan masuk ke halaman menu produk. Bisa kita lihat saja. Nah, item-item produknya sudah masuk ya. Nah, tampilan homepage-nya bisa kita lihat lagi, apakah sudah terjadi perubahan. Nah, kita lihat ya, skema-skemanya sudah mulai berubah, mirip seperti skema tampilan bawaan temanya. Nah, selanjutnya yaitu upload file lainnya. Nah, untuk melakukan upload file lainnya, kita masuk ke menu media. Lalu pilih tambah baru. Pilih berkas. Nah, kita sortir dulu ke bentuk tipe. Nah, untuk halaman ini jangan ikut ya, cukup dari sini, lalu kita pencet shift sampai banner ini. Yang sini tidak usah ikut, lalu open. Nah, dia akan melakukan proses upload.
Oke, sudah selesai. Mari kita refresh kembali. Ya, masih sama ya, karena memang belum diarahkan. Karena kita akan mengarahkan foto tersebut masuk ke dalam produk-produk. Bisa kita lihat ke menu produk. Nah, file ini bisa kita sunting. Nah, pada bagian set product image, kalian arahkan ke 3 foto ini. Di random saja, diacak. Untuk ketik produk pertama, pilih foto ini saja, lalu set product image. Jika sudah, perbarui. Nah, yuk mari kita refresh. Nah, sudah masuk satu kan. Nah, ini dengan judul produk Flora Endres. Yang seperti kita lihat, masuk dulu ke menu produk lagi. Nah, keseluruhannya akan kita ulangi prosesnya satu demi satu. Masuk set product image, gambar kedua, set product image, lalu perbarui kembali. Kita refresh kembali. Sebagian foto sudah muncul ya. Nah, untuk selanjutnya dapat kalian lakukan seterusnya ke semua produk ini untuk menampilkan semua foto di halaman ini. Bisa kalian lakukan sendiri ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan slider ya. Nah, untuk menampilkan slider ini kalian bisa masuk ke tampilan ini ya, kunjungi situs. Di sini kalian bisa klik sunting laman. Skema dari halaman tersebut, kalau kita lihat pada bagian back end-nya itu seperti ini. Jadi terdiri dari bermacam-macam fitur. Nah, berbicara tentang slider, pastinya slider berada di posisi ini. Lihat di sini ya. Nah, kita masuk ke sunting lagi. Nah, di sini ada
dua fitur. Nah, inilah yang digunakan untuk menampilkan slide tersebut. Nah, kalian bisa klik gambar icon pensil, lalu kalian masukkan dan kalian pilih yang ini dahulu, set image, lalu save. Ya, image masuk. Lakukan serupa pada bagian bawahnya. Oke, sekarang yang sepatu, set image, lalu save. Nah, sudah masuk ya. Jika sudah masuk, bisa kalian perbaharui. Dan kalian lihat lagi. Nah, sudah masuk ya. Slider. Nah, sekarang yang akan kita lakukan selanjutnya itu menambahkan gambar banner ini. Itu kita kembali lagi ke setting halaman, lalu kita pilih yang pada bagian ini. Kita klik saja sama seperti kita membuat slider tadi, lalu kita pilih yang ini, lalu set image, save change, lalu kita update kembali. Agar kita tidak selalu membuka ini, pada bagian ini bisa kita lakukan refresh saja. Nah, sudah masuk ya. Oke, gitu juga untuk pada bagian ini. Masukkan saja di bagian ini. Jika melihat sesuai urutannya, dia berada di posisi setelah banner. Ini ada 3 kolom. Itu biasanya yang ada 4 kolom ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang ini. Yuk diisi saja dengan file urutan pertama for here is image save. Ulangi step selanjutnya. More than. Oh,
Yang terakhir, jika sudah semua diklik perbaharui. Tapi lu jangan rame-rame, kalau rame-rame gue bangkrut. Kalau malu bangkrut dia makanya banyak banget. Yuk di refresh kembali. Apa sih? Tadi bukan nanya Mumu. Nah, tampilannya sudah masuk ya. Kenapa, Jess? Lagi di lantai 2. Oke, sepertinya tutorialnya sampai di sini dulu dan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nantinya kita akan mendesain lebih menyerupai tampilan yang ini. Oke. Oke, ketemu lagi di tutorial Sibian selanjutnya.